Universitas Jember. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Saya kali ini akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan kompetensi dasar yaitu 3.5 menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian 4.5 yaitu menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama memahami pengertian kebijakan fiskal, yang kedua memahami tujuan kebijakan fiskal, yang ketiga menganalisis fungsi kebijakan fiskal, yang keempat menganalisis instrumen kebijakan fiskal, dan yang terakhir adalah menganalisis peran kebijakan fiskal. Apa sih pengertian dari kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Setelah kita membahas pengertian dari kebijakan fiskal, kemudian kita akan membahas mengenai tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong investasi. Untuk yang pertama yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara adalah maksudnya di sini adalah penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM. Maksudnya adalah tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga stabilitas harga barang. Maksudnya di sini adalah ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong investasi. Maksudnya di sini adalah tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Setelah kita membahas tentang tujuan dari kebijakan fiskal, kita masuk ke fungsi kebijakan fiskal. Fungsi dari kebijakan fiskal itu sendiri ada 3, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi distribusi, dan fungsi alokasi. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi ini sendiri juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Kemudian yang kedua adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi di sini adalah kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Setelah kita mengenal fungsi dari kebijakan fiskal, kemudian kita masuk ke instrumen kebijakan fiskal. Maksud di sini dengan instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Instrumen kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama ada pajak, yang kedua obligasi publik, yang ketiga pengeluaran belanja, dan yang terakhir adalah alokasi anggaran. Yang pertama instrumen kebijakan fiskal yaitu pajak. Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengangguran, penambahan, penundaan, sampai peniadaan.
Kemudian yang kedua adalah pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Kemudian yang ketiga yaitu obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Kemudian kita masuk ke peran kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal terdiri dari 4. Yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan produk domestik bruto. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk yang pertama, yaitu menurunkan tingkat inflasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi atau menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu. Dengan begitu, peredaran uang kepada masyarakat akan berkurang, sehingga tingkat inflasi bisa menurun. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu dengan memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha. Yang ketiga adalah meningkatkan produk domestik bruto. Dalam peran meningkatkan produk domestik bruto, kebijakan fiskal bisa dijalankan dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menjalankan proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Peran kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ialah dari memperbesar pengeluaran pemerintah, seperti pengadaan proyek pembangunan, jalan, jembatan, gedung pemerintah, atau membeli peralatan militer, rumah sakit, dan perkantoran. Jadi kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini adalah kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Tujuannya adalah yang pertama untuk menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, yang kedua meningkatkan kualitas SDM, yang ketiga menjaga stabilitas harga barang, yang keempat mendorong investasi. Sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.